terus dalam sila-silanya kita pegang Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, jadikan kader itu kita, berjuang dengan terus berani. Kita terus torehkan prestasi, meluangkan waktu untuk mengikuti pembebasan budaya tersebut ini, sehingga dengan merelakan waktu atau tenaganya untuk Bapak Ibu Guru dalam masalah diskriminasi ini ya, saya selaku CGP dan melakukan pendidikan terakhir ini adalah di dalam mobilisasi satu kemarin kami berdasarkan filosofi dan Jawa. Di satu kedua saya akan berdasarkan kami berperan terus mobilisasi kemarin saya juga belajar terkait dengan visi guru bergerak yang kemarin didampingi oleh Pak Taji. Kemarin kita sudah melakukan diskusi terkait dengan visi guru bergerak dengan visi sekolah. Sekarang adalah kita pembahasan terkait dengan diskriminasi budaya tertib modul 1 T4. Bapak Ibu Guru, sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya ini nanti kurang jelas atau kurang memuaskan, barangkali ya Bapak Ibu Guru bisa untuk membuktikan sendiri nanti untuk daftar CGP angkatan selanjutnya, biar ikut jelas dan memuaskan. Kalau saya kan di sini juga tarafnya hanya taraf belajar, pembebasan ini juga taraf belajar. Ini ya dari aksi nyata saya untuk melakukan pembebasan. Begitu ya. Nanti apabila dengan kurang puas silakan ikut daftar biar merasakan melok ikut CGP ini begini. Tapi menurut saya ketika mengikuti CGP itu, kalau menurut saya semula niat saya itu ya cuma untuk untuk mendapatkan sertifikat untuk tidak langsung terkait PPG. Tapi setelah saya mengikuti pendidikan itu berbeda. Sekarang niat saya itu adalah untuk memperoleh ilmu. Karena apa? Di dalam CGP ini kemarin saya belajar banyak hal terkait dengan bagaimana kita menghadapi bapak ibu guru yang lain, bagaimana kita menangani anak-anak yang mengalami kasus, itu kita tahu. Nah, untuk pembelajarannya sendiri kita juga tahu nanti di modul 2.1 kita akan belajar terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini belum saya pelajari. Nanti malam saya baru recall lagi untuk membahas atau diskusi dengan teman CGP yang lain terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk saat ini kita lanjut ini ya. Salam dan bahagia. Diskriminasi budaya positif saya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita SBK dulu. Kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila tapi dengan gerakan. Barangkali sudah Bapak Ibu Guru sudah pernah ya dengan gerakan ya. Ini Guru sudah tahu. Ya, gerakannya nanti saya. Mungkin lagunya sudah banyak yang hafal. Belum ya. Ini di slide-nya sudah saya siapkan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global
gotong royong mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Nah, itu tuh lagunya. Lagu saya mungkin kurang memuaskan dengan Pak Rudi. Jadi bukan saya sebenarnya bukan penyanyi Pak, hanya menirukan saja. Jadi kalau lagunya nggak pas ya mohon maaf ya, karena bukan penyanyi. Ini untuk gerakannya, saya akan contoh gerakannya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Oh, Bapak Ibu, apa tadi? Ya, ya. Iya. Di sini aja ya. Saya pakai mic kan udah. Ya, pakai mic. Iya, Bu. Bantu Bu. Ya. Ada biar selaras gitu. Kalau saya bingung aja. Siap ya? Kita coba 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Tepuk tangan. Sekali lagi ya? Ya, sekali lagi biar apa? Nanti bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Diganti lagunya. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, tadi speaking kita mungkin sedikit untuk menghibur kita sebelum acara kita mulai ke materi selanjutnya. Ini ada pantun, air berteriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Bapak sopir membeli kuali hitam sudah terbelah. Presentasi ini saya awali dengan mengucapkan Bismillah. Pertanyaan pemantik. Nah, ini ada pertanyaan pemantik kemarin sudah disampaikan oleh beliau Bu Tuwo. Ini juga sama. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Ya atau tidak? Setuju atau tidak Pak Dia? Misalnya tanya zaman HP. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju ada yang tidak. Nah, baik. Ya. Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan pemantik. Ya, ini adalah sudah terbiasa. Ini saya punya ilustrasi cerita sedikit untuk mengawali kegiatan sebagai motivasi Bapak Ibu guru biar nanti kita sebagai guru itu harus bagaimana kepada anak-anak kita. Bisa, ya, disingkat cerita sedikit ya, ilustrasi ya. Pada suatu ketika atau pada suatu hari ada seorang ayah dan anak, mereka berkehidupan, mereka tinggal di desa miskin, mereka berkehidupan serba kekurangan. Anak bertanya, si anak bertanya kepada ayahnya, ayah, kenapa hidup kita miskin? Ayahnya dia tidak bisa menjawab karena itu sudah merupakan takdir mereka, mungkin mereka tidak bisa menjawab. Terus ayah langsung punya inisiatif. Nah, saya punya baju bekas ini,
kemarin saya beli dengan harga 50.000. Tolong kamu jual dengan harga 100.000. Anak tanpa berpikir panjang, dia langsung berangkat ke kota tempat keramaian untuk menjual itu. Nah, selama di tempat keramaian itu anak menjual, ditawarkan sana sini sampai seharian penuh. Akhirnya baju bekas itu laku terjual dengan harga 100.000. Mereka anak bahagia karena tanpa berpikir tadi anak langsung berangkat diberitahu oleh ayahnya. Ketika sudah laku dengan harga 100.000, anak pulang ke rumah untuk disampaikan ke orang tua. Ayah, saya sudah berhasil menjual baju tadi dengan harga 100.000. Keesokan harinya, ayah membeli baju bekas lagi dengan harga yang sama 50.000. Disuruh menjual kepada anak. Nah, ini silakan kamu jual lagi. Tadi dengan harga 50.000 sama dengan kemarin. Kan jual dengan harga 500.000. Anak mulai berpikir, karena baju bekas 50.000 disuruh jual 500.000 kan dipiye caranya. Anak langsung pergi lagi ke kota. Dia pergi ke tempat keramaian lagi. Anak sambil jalan mereka melihat tempat sablon. Melihat tempat sablon, dia langsung berkreasi untuk menyablon bajunya tadi. Dibuat kreasi sebagus mungkin, dicetak langsung dijual lagi di tempat keramaian. Kebetulan dia ketemu dengan orang kaya, itu dijual laku lagi. Anak akhirnya semangat, senang lagi. Dia pulang kembali ke tempatnya atau rumahnya. Diberitahu ayahnya bahwa bajunya laku dijual. Anak dengan bangga. Hari berikutnya anak disuruh dibeli lagi baju dengan harga 50.000 lagi baju bekas. Nah, ini ada baju lagi, baju bekas. Kemarin saya juga beli dengan harga 50.000. Tolong kamu jual lagi dengan harga 2 juta. Setelah anak tadi berpikir lagi, dia berpikir keras, piye carane klambi kimben payu 2 juta. Dia pergi ke kota lagi. Kebetulan dia pergi ke kota, jalan-jalan, ketemu idolanya. Siapa, Pak? Ronaldo. Nah, dia punya niat, ada Ronaldo. Saya minta tanda tangan di baju bekas tadi. Minta tanda tangan, dia terobos di pagar itu untuk meminta tanda tangan. Akhirnya diberi tanda tangan. Terus dia senang sekali. Kira-kira kalau jualnya kemana? Kalau setelah itu jualnya ke lelang, Pak. Kalau dijual di tempatmu jelas tidak laku. Ke lelang, Pak. Dia berpikiran, ini saya jual ke tempat lelang. Akhirnya dilelang. Akhirnya laku dengan harga 2 juta tadi. Mereka anak tadi sudah setelah selesai lelang, dia pulang ke rumahnya, diberitahu ayahnya bahwa dia berhasil menjual baju dari harga 50.000 ke harga 2 juta. Setelah itu ayahnya memberi semangat dan dorong anak bahwa hidup kita itu adalah kita yang menentukan sendiri. Jadi Bapak Ibu Guru mohon tanggapan dari ini, barangkali bisa memberikan tanggapan terkait cerita ini. Monggo, barangkali yang mau memberikan tanggapan silakan. Terima kasih Pak Long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, menarik sekali cerita yang disampaikan oleh Pak Subriyono tadi, belajar tentang kehidupan. Saya kayak pernah dengar Pak Nasir tadi. Kayak pernah dengar. Oh, pernah dengar. Ya. Menurut saya intinya kita itu akan dihargai atau dihormati, potensi kita akan dihargai atau dihormati jika kita berada di tempat dan waktu yang tepat. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin barangkali yang lain Bapak Ibu silakan memberi tanggapan Bu Dewi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita yang disampaikan Pak Nur tadi, menurut saya dengan usaha yang gigih akan mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain barangkali mau berkenan Bu Titi. Terima kasih atas waktunya. Berdasarkan cerita dari Pak Sutriyono tadi, saya dapat mengambil suatu pelajaran bahwa orang dalam hidup ini untuk mencapai suatu keberhasilan harus punya kreativitas dan pemikiran lebih maju dan lebih bernilai. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Bu Siti. Barangkali ada yang lain? Cukup? Ya. Terima kasih. Untuk kesimpulannya dari Bapak Ibu Guru, tanggapannya saya kira semuanya betul ya. Tapi di sini kita sebagai guru, kita punya aset. Aset kita apa di sekolah? Anak. Ya. Anak itu kita harus optimalkan. Kita mau apakan anak itu. Jika kita mau anak hanya di tingkat kecamatan, dia tadi seperti cerita nomor 1 tadi. Misalnya, kirim monotok, beres. Jika kita ingin ke kabupaten, berarti kita harus berpikir lebih keras lagi. Nah, biar anak berarti usaha kita harus lebih giat lagi. Yang ketiga, jika kita anak ingin menjadi ke yang lebih tinggi, misalnya tingkat nasional atau tingkat provinsi, berarti kita usaha kita harus lebih giat lagi. Itu menurut saya pendapat itu. Saya rasa cukup Bapak Ibu ya terkait dengan itu, hanya sebagai motivasi kita. Jika kita punya anak itu kita apakan seperti itu, kira-kira seperti itu. Materi hari ini adalah topik yang kita pelajari. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Bapak Ibu Guru, nanti kita coba untuk mempraktekkan yaitu keyakinan kelas, yang dimana nanti akan membuat keyakinan sekolah ya. Yang terakhir nanti kita juga akan mempraktekkan ada teks untuk kalian jenengan mempraktekkan segitiga restitusi. Jadi nanti ada kasus dengan bisa dengan praktekkan nanti. Materi yang pertama itu disiplin positif. 1. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dalam lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, yang itu adalah menurut William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga meningkatkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut dia ini Gosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya adalah teori motivasi. Di dalam teori motivasi itu terdapat teori motivasi perilaku manusia, di mana motivasi yang bersumber dari luar itu adalah motivasi eksternal, ya. Motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang itu adalah motivasi internal atau tujuan disiplin. Kemarin sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Duwo, mungkin sudah lebih jelas. Saya percepat lagi ya. Teori motivasi selanjutnya yaitu
di mana motivasi eksternal satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dua, untuk mendapatkan pembelaan dari orang lain untuk sendiri apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini adalah motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal tujuan disiplin positif. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya itu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya adalah materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi ini ya, Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemarin dia sudah dijelaskan oleh Buto, itu apa? Demi keselamatan. Tentunya semuanya demi keselamatan kita masing-masing. Aja dong ya. Nah, kok dulu. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu disepakati dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian ditemukan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang kedua, pernyataan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Pernyataan ketiga yaitu berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas bentuk tabel T dan Y ya. Kalau ini bentuk, kalau ini kali ini ya, ini adalah tabel T-nya itu, tabel Y-nya ini. Jadi di dalam tabel
T dan Y itu ada sebuah pernyataan terdengar, terlihat, perilaku. Di sini ada hormat, bekerja. Di sini hormat. Hormat di sini adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau bekerja berarti kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau memiliki kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan paling peduli satu dengan yang lain. Bapak Ibu, nanti ketika jenengan praktek membuat keyakinan sekolah, nanti jenengan juga akan membuat tabel T dan tabel Y ini. Jadi tabel T formatnya seperti ini, ada terdengar, terlihat, berperilaku. Di format ya, di format bekerja berarti ada terdengar, terlihat, berperilaku juga. Nanti dari peraturan sekolah, dibuat keyakinan sekolah, nanti dimasukkan ke tabel T dan Y ini. Saya rasa begitu. Hormat juga tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi keyakinan yang tampak itu yang mana, yang tidak tampak itu yang mana. Nanti jenengan bisa mengelompokkan masing-masing. Kalau jenengan praktek nanti akan tahu. Untuk jelasnya nanti praktek jenengan langsung lebih tahu. Kalau tak jelas ini kok saya rasa masih kurang maksimal. Kegiatan pendalaman yang kelas tabel T dan Y hormat. Nah, di sini terdengar berarti satu orang berbicara, yuk saya bantu kita bisa selesaikan bersama. Memang tolong ya, permisi boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Ini adalah kata-kata yang terdengar. Di kata-kata terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan isinya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat berbagi. Kalau berperilaku sini adalah tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada, atau saling memberikan orang bekerja, postur tubuh yang tenang. Di tabel T, di situ ada tampak dan tidak tampak seperti. Kalau tampak seperti itu datang waktu, datang tepat waktu dari tampak kelihatan ya. Kalau tidak tampak berarti sering hadir terlambat, itu adalah tidak tampak. Terus selanjutnya menyapa teman dengan guru setiap hari, itu adalah tampak sepertinya. Terus tampak tidak tampak seperti berarti tidak tak acuh kepada teman dan guru. Berarti kan guru ini kadang baru datang, atau gak nyopo ya, biasanya enggak. Ya, bisa tidak tampak seperti itu. Selanjutnya mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, itu adalah contohnya. Terus tidak tampak sepertinya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan, dan seterusnya. Nanti bisa dicoba dipraktek. Di bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti berarti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Selanjutnya menjalankan tugas tepat waktu, itu yang tampak. Yang tidak tampak seperti berarti tugas tidak diberikan. Pasien jangan tuh. Peraturan yakinan kelas. Ini ada peraturan, perbedaan peraturan dan kelas. Kalau peraturan di sini adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yakin kelasnya adalah tanggung jawab. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Ini contoh-contohnya seperti ini. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain untuk berkomitmen. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan, berarti yakinan kelas adalah kalimat tersebutnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar atau antri. Gunakan masker, berarti tentang kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu demi keselamatan dan keamanan. Itu adalah dari kata-kata peraturan dirubah ke dalam keyakinan kelas. Ini adalah tindakan guru, hukuman atau konsekuensinya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ini merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini juga sebuah hukuman. Selanjutnya Uni diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, ini juga sebuah hukuman ya. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret,
Ini juga konsekuensi. Jadi kan konsekuensi ini larinya ke keyakinan kelas. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman ini ya. Lanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran juga. Ini konsekuensi. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu juga panjang lebar. Dan sekilas untuk membacakan untuk mengingatkan kembali. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman adalah sesuatu yang mengikat harus terjadi. Kalau konsekuensi berarti sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan di sini adalah stimulus atau tanggapan mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempor. Ini adalah identitas gagal dengan identitas sukses. Kalau identitas gagal terhadap hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau identitas sukses, disiplin, konsekuensi, restitusi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi diberi pilihan. Kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Di atas gagalnya, korban mendapatkan keadilan. Kalau di atas suksesnya, di mana untuk konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Di atas gagal hukuman, murid anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan kalau pakai sendiri. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Institusinya adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukumannya lanjut berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk konsekuensinya, untuk restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus. Kalau konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Untuk restitusinya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Selanjutnya, murid atau anak membenci peraturan. Di dalam konsekuensinya, murid atau anak menghormati peraturan. Di dalam restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Di dalam hukuman, ini adalah negatif ya, tetapi kalau di konsekuensi itu netral. Di restitusi itu adalah tindakan yang positif. Nah, ini aksi nyata kemarin saya membuat keyakinan kelas Bapak Ibu guru ya. Kemarin saya pakai kertas post-it ya. Anak-anak saya suruh menulis peraturan kelas ya, peraturan kelas yang ada untuk dibuat menjadi keyakinan kelas. Ini adalah tiap kelompok saya dokumentasikan untuk aksi nyata saya. Ini adalah menempel, ya, kegiatan menempel di kertas plano. Jadi kertas post-it tadi setelah anak melakukan menulis peraturan sekolah, ditempel di kertas plano itu. Setelah peraturan kelas ini terbentuk, lanjut membuat keyakinan kelas yang ini. Dari peraturan ini saya positifkan kalimatnya. Itu ada kata-katanya, itu sudah saya buat kemarin seperti itu di papan. Terus kemarin saya lupa ada bawa kata hanya satu, jadi ini yang saya tulis di papan tulis. Setelah selesai membuat keyakinan kelas, anak-anak saya suruh untuk menandatangani kesepakatan tadi, bertanda tangan sama ya.
tanda tangan semua anak, tanda tangan ini hasilnya tanda tangan anak suruh di bawahnya ini untuk menyepakati kiaian yang telah dibuat. Saya buat 9 itu ya, jadi tidak banyak-banyak. Nanti kalau banyak katanya lupa untuk mengingat apa yang kita yakin tadi. Jadi anak-anak pertama disuruh tanda tangan dulu. Setelah tanda tangan ini bentuk jadinya. Nah, setelah anak-anak melakukan pembuatan aksi nyata, lipat balinya ya. Saya buatkan tadi lipat balik dari anak. Jadi saya hanya ambil 6, hanya sebuah contoh. Jadi setelah anak-anak melakukan membuat kiai kelas, berarti anak disuruh membuat lipat balik juga, seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu guru untuk gantian untuk melakukan pembuatan keyakinan sekolah. Ini ada rekannya. Dibuat kelompok dulu, kelompok atau bagaimana? Apa langsung satu saja ya? Ya, jadi saya buat langsung semua. Kalau sebenarnya kalau kiai kelas, rencana saya mau buat kelompok. Ya, biar ini sebagai murid ada sebagai guru saya buat gantian gitu. Karena ini ada permintaan khusus, jadi saya buat keyakinan sekolah saja. Itu sebenarnya satu kuesioner 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk satu kelompok. Nah, karena ini hanya satu kelompok makanya itu saja yang saya berikan. Bagian pertama berarti kita menulis peraturan sekolah dulu ya. Ini silakan dipasang Bapak, minta Bapak atau di mana yang jelas di mana? Enggak di situ dah Bapak. Mas lambarnya. Nanti banyak, nanti kan peraturan sekolah, keyakinan sekolah, terus ada lagi tabel T dan Y, terus ini dibagikan dulu ya. Di bawah apa ya Bapak? Di bawah. Ya itu sudah sesuai tuh. Tabelnya itu di mana? Di mana? Kurangi kan, bikin masaknya ya. Kita kan hanya Pak, iya Pak. Di dalam panduan praktik yang kelas bagian pertama itu ya, yang pertama adalah menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Karena ini di LK-nya di kelas, maka ganti di sekolah belajar.
Monggo Bapak Ibu salah satu memandu untuk bagian 1 angka 1 silakan dipahami itu angka 1-nya menggali peraturan yang perlu disepakati. Silakan membuat peraturan ini. Monggo Bapak Ibu ada yang salah satu memandu. Barangkali Bu Dewi atau Pak Dian atau Pak Rudi, Pak Icuk, Bu Siti, Bu Indra, monggo untuk ya monggo silakan dibantu. Ada mic-nya apa ini Pak? Ada yang menulis, ada yang bagian menulis ya. Disuruh pertama peraturan sekolah silakan ditulis separuh dulu, separuh ya, garis medor. Di apa? Kan nanti separuh ya. Maksudnya pas, maksudnya tengah-tengah pas. Kira-kira tengah sih. Iya ya, apa? Tengah-tengah. Monggo Bapak Ibu untuk mendekat untuk membantu Pak Rudi untuk ditulis peraturan sekolah. Ya, monggo silakan memberikan usul. Sebenarnya Bu Dewi yang bagus, Bu Indra yang bisanya bagus. Pak Rudi oleh dokter loh misalnya. Bu Dewi. Dulu Pak. Nanti yang panduannya yang pertama di bagian 1 itu adalah menggali peraturan-peraturan yang disepakati di. Ya, ini peraturan sekolah dulu satu-satu dulu ya. Pakai. Ya. Oh, Pak Dian. Datang sebelum jam 7 pagi. Yang kedua, Bu Indra ada yang lain. Dilarang merokok di kantor. Sekolah ini, iya, iya di sekolah ini. Di sekolah ini, di kantor. Ya, jadi saya dilarang merokok di lingkungan sekolah, Bu. Jadi ini apa sih? Berseragam sesuai aturan. Harus mungkin ada lagi. Barangkali yang lain monggo punya usul silakan. 10 saja ada sabarnya banyak. Wala kakek itu langsung ngalami orang. Aku tak. Oh. Oke, 10 saja ya Bapak. 10. Bantu mepet apa Bu kok nak gamot. Silakan membuat peraturan. Membuat atau buang sampah pada tempatnya. Sederhana saja mau. Barangkali merawat merawat tanaman loh, merawat tanaman bisa. Pada tanaman enggak salah pada tempatnya. Barangkali yang lain Bu Siti monggo kalau punya usul silakan dipikir bareng-bareng. Ini yang baru kaidahnya ada. Menyiram, merawat tanaman di sekolah. Cara sopan. Di luar sekolah. Cara sopan. Betul Bu. Kalau ini ya, 6. Pak Bor ini. 6. apa Bu Indra? Salam senyum sapa. Menyambut anak di gerbang sekolah. Sapa seluruh itu otomatis Bu. Serasa dia itu otomatis.
Sing nyata-nyata ya. Sing dilakoni bedino. Ketara dadi dhuwit berarti nyabot ngono ya berarti. Masuk nomor wabut kita. Nomor wabut. Aku maksudnya. Yang itu dilarang keluar sekolah pada saat jam kerja. Alah, iki sing mari abot. Aku ngopiku tak burine. Dilarang mencolot pakai. Rada encer, Pak. Rada encer iki. Aku nek menang ngono ki konsentrasi. Dilarang mencolot pagar. Benar. Oke, Pak. Terus Izin. meninggal apa itu? Oh iya. Santai mana santai. Moderator yang di lho. Izin ketika meninggalkan tugas dan ya Bu izin. Izin pemasrahnya ya Bang. Izin ketika tidak hadir ketika dia meninggalkan tugas untuk muridnya. Dan izin ketika tidak hadir. Izin ketika tidak masuk. Tidak masuk ya Bu, jadi tidak masuk. Dan memberikan tugas kepada dan masrahno memasrahkan Menyerahkan pada GTT yang terdekat. menyerahkan kepada Capek baru di. menyerahkan kepada guru piket. Iya guru piket Bu. Guru piket. Guru piket hadir pukul 6:30. Wes, yang 9. Aku tak tambahin 9 ya. Bersikap loyal pada kepala sekolah. Betul? Bersikap loyal kepada kepala Lah sekolah. kok aku bukan oleh jajan terus lho. Saya tulis. Melaksanakan Tebel pancel. melaksanakan piket sesuai jadwal. Terus Transisi loh, dipikir tenanan loh. melaksanakan piket ya dan tugas-tugasnya. Iya. Itu juga perlu dibuat sepakat lagu itu Mas begitu. Jadwalnya itu perlu dibuat seperti ini. Dan fungsi sesuai Tupoksinya. profesinya sendiri-sendiri. Melaksanakan tupoksi tugas pokok dan fungsi sesuai dengan apa ya? Wingkone kirane anu lah. Gak iso nek ini ora guru kelas, pamane guru kelas kan gak iso. Kan wis wedi Berbahasa sopan dan Bersikap dan berbahasa yang bersikap dan berbahasa yang santuy. kepada sesama guru dan murid. warga sekolah. Ya, Warga sekolah. Bersikap bersikap sopan dan santun. Jenenge sopan itu kan sikap, santun kan bahasa. bersikap sopan dan berbahasa santun Kepada sesama teman, sesama guru dan murid. Peran 1 menghindari bersikap sopan dan berbahasa santun kepada semua warga sekolah. Warga sekolah. Yang terakhir apa Bu? Menghindari bullying. Pak lagi kan bener ini toh. Menghindari bullying dalam bentuk apapun. Itu penting itu. Maksudnya kan bunyi menurut pasal 3 unek jebol kan. Berapa menit itu Bu? dan Ada keren. bullying. Ya, jadi buat keyakinan sekolah template neng kantor. Ini masih peraturan Pak ya. Nanti bahasanya diubah jadi bahasa keyakinan. Bahasa keyakinan harus positif. Sudah. Wes, Mbak. Aku coba. Sekarang bagian kedua. Ini untuk bagian
pertama tadi sudah, yaitu mengganti peraturan yang ada di sekolah. Misalnya adalah bagian kedua mana? Ini. Nah, bagian kedua adalah mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Sekarang membuat keyakinan, ya, keyakinan sekolah Bu, ya. Keyakinan sekolah. Silakan. Nomor 1, datang sebelum 07, berarti dibuat kalimat disiplin. Ya, monggo. Oh ya, aku ngomong. Keyakinannya Bu. Berarti kan bukan datang sebelum jam 7. Ya, maksudnya di situ, maksudnya di yakin kelas berarti datang tepat pukul 7 seperti itu. Sebelum, ya, gitu. Datang. Kalimat positif. Barangkali yang lain, monggo. Yang nomor 2, silakan dipositifkan kalimatnya. Dilarang merokok di lingkungan sekolah. Menghindari asap rokok. Menghindari asap bersama-sama mewujudkan sekolah bebas rokok. Ini loh, bersama-sama mewujudkan udara sekolah yang sehat, lingkungan sehat dan lingkungan sehat dan bebas rokok. Nanti nilai kebersihannya kesehatan. rokok yang musola baik. Mewujudkan lingkungan yang sehat, dan bebas rokok. Itu nanti yang merawat bunga, membuang sampah sudah masuk di situ berarti. Bersih nih. Nah, ya kan sudah dari hal aturan. Sudah tuh menggunakan seragam sesuai dengan aturan. Nah ini Pak Dia tak ngambung Pak. Guru olahraga sagame Guru olahraga toh. Jadinya Pak guru batik terus salin. Lanjut. Lanjut. Yang sudah berarti itu kan nggak termasuk itu, tidak termasuk bersama nomor jumlah itu. Iya deh ya, membuang sampah itu sudah termasuk mewujudkan lingkungan. Sudah termasuk itu mewujudkan lingkungan yang bersih. Belum. Bersih kok. Ini beda ya. Merawat tanaman di sekolah ini. Ya wes ah. Merawat tanaman ya. itu peduli nanti nilai kebersihannya. Ya, merawat tanaman sekolah. merawat tanaman. Nanti kalau nggak tulisan nggak ketok merawat itu pernah dirawat. Biasanya pakai lucu di sini merawat ya. Merawat tanaman. Pak Dia dilanjut. Menyambut anak di gerbang sekolah. Ya, ada. Menyambut anak di depan sekolah. Ya, sudah nggak usah dibuat. Saya sudah tadi. Masuk yang kelas, masuk yang sekolah ya. Ya sekolah kembali ya. Kemudian dilarang keluar sekolah saat jam 3. Dilarang kata-katanya. Dilarang berarti selama jam kerja guru Tidak meninggalkan
Tidak. Meninggalkan sekolah. Tidak boleh menggunakan kata tidak. Selama jam kerja, Guru berada di sekolah dan guru berada di sekolah sama KPU. ya betul. Tetap berada. Pinter-pinter tidak umum. Opanya guru pembanting langsung luar biasa sekali. Tapi ada izin terus belajar kemana-mana. Guru tetap berada di sekolah selama KPM. Selama kegiatan belajar mengajar. Ya selama jam kerja tuh. Lanjut. Izin ketika masuk dan izin ketika tidak masuk dan menyerahkannya kepada guru piket. Ya wes. Sudah sesuai, Pak. Sudah sesuai? Ya. Tetap. Izin Izin singkat dulu. dengan surat resmi. Tanda tangan kepala desa. Kemarin ada orang Oh gue ada kali. Nah izin itu perasaan toh. Ya sing kalau bersedia pakai nanti orang pun ini bersedia toh. Lanjut. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Tak. Ya nanti saya tulis. Iya dong. Berdasarkan Rasakan sopan dan santun kata-katanya. Yes. Ya wes. Hal yang positif. Bullying ya dong. Enteng itu. Pak Pedian Pak Pedian bullying tak lapor no. Oh, Pak tidak lapor no. Bullying itu tidak hanya kekerasan fisik, tapi psikis. Ya dalam bentuk apapun. Menghindari bullying dalam bentuk apapun. Baik verbal, non verbal, psikis, fisik. Olahraga memang langsung berjumlah kemudian gelut dewasa terus Sudah ya? Kita sudah buat keyakinan sekolah. Selanjutnya yaitu bagian ketiga yaitu nilai kebajikan atau nilai keyakinan apa yang ada pada keyakinan kelas itu. Nilai kebajikan yang datang satu kan berarti kan nilai kebajikan ada disiplin apalagi peduli itu aku banyak ya. Disiplin, tanggung jawab, peduli lingkungan, dan bisa kesehatan.
itu nggak sudah apa hebat dari kita membiasakan itu. Maksudnya masa 2 itu maksudnya apa ada maksudnya dalam tanggung jawab piket itu tadi kita termasuk hal itu supaya sudah termasuk itu bukan itu. Maksudnya sudah masuk itu. Nggak usah. Piketnya ya maksudnya jangan menangkap dari piket kita masalah piket itu maksudnya sudah seperti itu. Tidak komisi semua. Bukan kegiatannya betul kegiatan. Kesehatan masuk nilai bulan nilai kebersihan ada. Merawat peduli masuk peduli. Dengan datang tepat waktu berarti disiplin. Itu termasuk disiplin tanggung jawab. Masuk tanggung jawab juga kasih sayang ya. Kasih sayang. Mau sarapan? Sarapannya Bu? Sarapan nanti kok nanti saja ya? Ya. Monggo di sopan santun ya. Yang selanjutnya yaitu keempat di sini adalah kegiatan dalam kelas tampak kalau tidak salah yaitu membuat tabel Y dan tabel T dan Y. Tabel T dulu. Itu kita ambil satu nilai kebajikan saja, disiplin misalnya. Tabel T dulu, tabel T dulu. Yang tidak tampak ini lagi di sini loh, tidak tampak tidak. Tampak seperti tidak tampak seperti. Tampak seperti tidak tampak seperti. Tampak seperti tidak tampak seperti. Tampak seperti. Ini tidak tampak seperti. Tidak tampak seperti. Nanti kalau Pak Dian praktek wis dan apa rasanya? Iya, rumah ada bekerja. Tampaknya dengan tepat waktu ya. Iya, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Tidak tampaknya sering hadir terlambat, Pak Budi. Kalau tidak ada terlambat, apa sudah? Sering hadir terlambat. Tidak menggunakan seragam sesuai aturan. Oh itu sikapnya ditulis disiplin dulu ini. Boleh tambah, tidak tambah itu ada disiplin. Nah, kita kan saya ini nilai yang kita ucapkan kita lepaskan di sini. Menggunakan seragam sesuai aturan, tidak menggunakan seragam sesuai aturan. Ya, tidak tambah itu. Ya. Jadi orang berdisiplin itu tampaknya yang kalau kita disiplin itu yang tampak apa saja pada kita. Dan yang tidak tampak apa? Atau lambat, atau tampak di sini, tidak tampak di sana.
ya. Itu kurang dong, masuk izin kok belum boleh. Dari semuanya. Iya. Dari sisi kita begini. Ini kan baru disiplin. Ini kan kawaii. Dari yang bagian kan dari disiplin. Disiplin kegiatan depan waktu juga ya. Kasih sayang ya, Pak, kasih sayang. Disiplin juga ini tak? Kasih sayang, kasih sayang. Ya Bu, kasih Apa sayang. ada rusaknya gitu. Kalau disiplin juga. Apa Bu? Betul. Bahasa apa pada tempatnya? Disiplin. Oke. Kalau udah bekerja, oke ada tempat disiplin. Bekerja harus disiplin. Ini masuk bekerja, kok bekerja kok masuk bekerja. Kan kita nilai kebersihan kita kan tergantung. Nilai di situ ya. Iya. Membuang sampah sembarangan kuwi. Iya. Tidak Iya. sampahnya membuang sampah sembarangan. Kita bergerak membuat bersama pada sama. Wes itu di depan KBRI lagi. Itu sebenarnya. Nah, itu ya, Ini KBRT di sini. So, sekarang kita berji, ibu. Kita berji. Kita waktu terbatas dengan waktu. Ya. Nilai kebajikannya apa? Itu disiplin toh. Ini di mana beli? Oh ya, disiplin. Kemudian KBY itu KBY ada terdengar, terlihat, berperilaku. KBY itu dirasakan dengan alat indera kita. Maksudnya seperti itu. Wong disiplin itu terlihatnya bagaimana? Apa namanya mendengar? Terdengar, terdengar, terlihat, berperilaku. yang berperilaku itu yang berdiri. Terdengar di atas. Jadi berperilaku yang atas dulu terdengar, sebelah kiri ini terlihat, sebelah kanan berperilaku. Terdengar. Ini terlihat. Berperilaku terlihat. Terus berperilaku. Berperilaku. Ya, terdengar. Terdengar berarti apa? Kita contoh Pak, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa menyanyi bersama. Firman tolong ya, permisi. Bila saya pinjam nanti akan segera saya kembalikan. Jadi kan kalau terdengar berarti ada di situ. Itu ternyata bersikap sopan dan bersikap mengirim Izin tertulis apa nek telepon terdengar, ngomong tapi izinnya lewat WA ya terlihat. Kalau ucapan terdengar. apa Bu? Terdengar jawab maksudnya ini? Iya, maksudnya ini sing kelihatan maksudnya apa? Tindakan dari keyakinan itu sing ketok itu apa? Ya, berbahasa santun ya, bisa ya. Berbahasa santun ya, berbahasa santun. Selamat siang, selamat pagi anak-anak. Berbahasa santun di sekolah ya. Menyambut anak itu juga dengan terdengar itu. Terdengar ya betul, kata-kata toh selamat siang anak-anak. Iya, kan kita menyambut ketika anak datang, kita kan ucapan salam dong. Kita ngomong, dengarkan. Iya. Terdengar tuh langsung kata-katanya ditulis. Dengarkan kita apa yang bisa kita. Kalau misalnya berbahasa santun kan ada nggak kok. Iya. Jadi ya, berarti yuk, selamat pagi seperti itu. Selamat pagi, selamat siang. Ketika datang di depan salam, assalamualaikum, bisa. Berbahasa santun menyambut anak ya. Dan langsung kata-kata terdengar Bu, maksudnya langsung bahasanya Bu, maksudnya misalnya ketika kita menyambut anak, assalamualaikum, selamat datang, selamat pagi, itu yang ditulis. Yang tulis ya. Iya. Ya, salam. Ya salam ya
ya salam kalau salam Salam sapa dulu. salam sapa. Iya Pak, salam sapa dulu. Selamat datang. Ucapkan salam, menyapa. Ini kok orang-orangan gini gimana Ya, ya? ada masalah itu aja. Kita memang diskusi seperti itu. Lanjut ke selanjutnya itu terlihat berarti kita berjabat tangan. Berjabat tangan. Bersalaman atau berjabat tangan? Datang itu ya terlihat. Saling lalu ya. Terlihat. Iya, ya berlaku, ya berlaku masih berlaku. Kalau terlihat berarti Perilaku yang kelihatan kan ya kelihatan. bisa masuk juga bisa. Berarti ini salah. Wes, ben mudah kalau Dan perilaku Terlihatnya itu apa? Contohnya apa itu? Terlihatnya itu pasti. nah berlaku ini tersenyum ramah, ya memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada, salim, itu berlaku, memberikan. bisa ditulis lagi, ditambahi Iya. Kalau terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang orang lain hanya dengan isinya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik berbagi. ditulis lagi terus ditambah senyum terus apa itu. Ini kita tadi dia berperilaku. Tadi perilaku berarti berjabat tangan, ya. Bersalam. Terlihatnya misalnya Saling sapa, senyum. misalnya memberi pemberian anak, ini kayak kelihatan. Saling sapa ini terdengar. Kalau senyum, Senyum ya, iya berarti kan Iya, perilaku, perilaku berarti tetap senyum perilaku apa terlihat? Terlihat bisa, terlihat bisa. Bisa. kan ketok Baru Kayak pengeresan. terlihat atau sebenarnya. tapi senyum kan ya bisa perilaku. Iya, perilaku bisa. Ya, senyum perilaku. Misalnya perilaku ganti dewe karo Pak. Cukup ya. Cukup wis waktu waktunya kita sekarang. Yang penting prosesnya berapa ibu itu tahu bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah secara bersama-sama. Sebenarnya masih ada itu ya, tapi kita cukupi di sini ya, karena kita terbentur dengan waktu. Sampai Bapak Ibu ya, kita lanjut. Saya rasa itu cukup. Selanjutnya materi itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan. Yang tengah-tengah itu bertahan hidup ya. Yang intinya itu adalah ketika kebutuhan itu adalah bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Mungkin Pak Dia bisa menambah untuk kebutuhan dasar apa Pak? Tidak ada Pak itu manusia dan dunia. Oh sudah tentang di sini ya. Barangkali belum puas bisa punya menambah barangkali bisa. Betul. Lanjut ya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa ini? Senangan. Ya. Ibu guru tidak menyapu hari ini. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu apa? Diperhatikan. Ya. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu aja. Dengan ibu guru aja. Gitu kan? Masa tadi ada kejenuhan. Ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Jadi apa ini? Aku bosan masa belajarnya cuma kebebasan, kebebasan, ya kebebasan, kebebasan kalau di. Lalu aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu apa ini? Kemauan. Bu,
aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu apa ya? Kasih sayang dan kekuasaan kesenangan kebebasan dengan itu. Kebebasan ya, jadi tahu. Ini ada kasus lagi. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru diteruskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri. Bila Anda berada dalam posisi Pak Zulfikar dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan pada Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Jadi gini ya, di sekolah SMP itu generasi Bina Generasi itu ada sekolah baru. Ada yang apa namanya sini wong Jawa ini orang resek. Biasanya mungkin kalau kan, tapi yang kelas-kelas baru ini biasanya angkutan loyal. Lah, enek kelas baru, resep biasanya jadi ngomongnya yang enek kelas resep ini anu teh. Ketika ada kelas baru, jadi resep ya terus pokoknya mungkin cari perhatian gitu. Tapi nyawaku juga aku. Lah, sing tak awakmu ya tak jawab awakmu. Jadi tak awakmu. Ya. Garis besarnya seperti itu. Ya, beliau Pak Zulfikar ini ya kono ya mencoba untuk menerima kehadiran dari Pak kepala sekolah itu. Nah, ini jawabannya. Ini langsung dasar apa sesuai. Jawaban Pak Malik, iseng aja sih. Aku senang lihat Pak baru itu hubungan kalau kutanya-tanya di rapat. Ini kebutuhannya kesenangan. Ya Pak Kiai ya. Halo. Ini kesenangan Pak ini kesenangan. Lanjutnya, dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Ini kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Ya. Kalau di sini kepala sekolah putri jangan begitu Pak. Tidak boleh. Cinta dan kasih sayang ini itu Pak Mo sendiri gitu. Ya, cuma ini tak tidak selesai hubungannya untuk cinta dan sayang dalam bentuk seperti itu. Harus ya. Lanjut, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulfikar. Makanya saya tanya-tanya saja. Daripada saya kelihatan tidak paham, masa aku yang sudah guru senior di sini tapi kelihatan tidak paham. Malu dong. Ini adalah penguasaan. Ya. Selanjutnya, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali ya. Bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai. Ngomongnya begitu saja, tidak ada cara lain yang untuk menyampaikan materi dia. Ini adalah kebebasan. Saya rasa cukup ya. Sekarang 5 posisi kontrol. Ini videonya saya putarnya sama dengan dulu kemarin. Ulang lagi. Loh, tidak muter begini.
Iki gue nek sesi tanya jawab ora kok. Jadi tanya jawab. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus lain yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naran, sini kamu. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus dari lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naran, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga,
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang lain masuk. Yang lain masuk. Yang lain sudah kasih nama atau? Ibu istirahat. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma.
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini menjadi setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin. Baik, Bapak Ibu, tadi sekilas video tentang 5 posisi kontrol di sini. Saya jelaskan sedikit ya terkait dengan motivasi posisi kontrol. Yang pertama itu adalah indeks gagal, yaitu guru berbuat, mengedidik, menunjuk-unjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang merasa bersalah, ini berceramah dan mengatakan seharusnya itu kecewa. Dan identitas berhasil atau sukses di sini adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, yaitu bila teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, memantau, menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu yang untuk guru berbuat. Sekarang guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Itu sebagai teman. Kalau sebagai mantu, apa peraturannya? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya, kalau penghukum itu adalah memberontak, menyalahkan orang lain. Kalau membuat orang merasa bersalah, itu menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kalau sebagai teman berarti ketergantungan. Kalau sebagai mantu menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau manajer itu menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Selanjutnya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Itu yang dihukum. Yang membuat merasa bersalahnya adalah maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Memantau berapa banyak hutang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu sebagai mantu. Sebagai manajer, bagaimana caranya yang saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid, ya sebagai hukum yaitu mengulangi kesalahan, membuat orang merasa bersalah itu merasa rendah diri. Teman itu adalah lemah, tidak mandiri atau tergantung. Sebagai mantu, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai teman,
mau mendapatkan stiker atau buka hari ini di Sukemanto, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir itu dihukum. Ini adalah segitiga institusi. Lanjut saja gitu. Waktunya sudah. Segitiga institusi. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, di mana dalam validasi kebutuhan itu adalah kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Yang selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya nanti di selanjutnya ini, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menstabilkan jelas, tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini tidak usah betul ya, langsung saja, sudah. Nah, ini kasus satu kalau dari saya kelantar ini. Ini yang satu adalah datang terlambat, ya. Datang terlambat. Let's go atau buahnya salah-salah. Seperti itu. Ini adalah penanganan dengan segitiga institusi. Tapi boh ya. Kemarin saya coba aplikasi. Kemarin saya bandel, kakak bandel. Kemarin saya pakai aplikasi itu misalkan ternyata ada yang kalah baterainya. Aku mungkin aplikasinya yang kurang bagus. Karena soalnya pecah loh. Coba pecah. Lanjut dong ya. Nah, ini adalah 4 banyak siswa. Mendelik. Jadi akan di rumah. Pagi. Itu bisa dijodoh ini. Suaranya. Ini kasus 2. Kasus 2 ini adalah menyontek ya. Ketika orang ini rumah eksemptor ya. Nah, ini si Pak mencoba ya menyontek kelangan, ya, lihat-lihat. Belum ya. Jadi penanganannya dengan segitiga sama, hanya karena dia pakai mikrofon ini buat pengalaman nanti Pak Dian sama Bu Dewi. Kalau nanti seperti ini pakai mikrofon biar jelas, ya. Ya suaranya sih kami. Ini buat baliknya sama, tema balik. Ini Sipa ya. Kemarin kejar tayang, Pak. Jadi ya asal buat untuk fasilitator butuh katok. Enggak masalah, tak cut dong. Tahu ya? Lanjut. Nah, ini adalah terakhir ini. Praktek dulu. Nah, praktek sekarang dari dengan yang penerapannya ada angkanya.
berperan sebagai guru, ada yang sebagai murid, ada 3 kasus ini. Contohnya Pak? Satu saja Pak. Enggak, sama masing-masing guru beda. Ini aku kasih tempu. Ini kayak guru. Ayo, aku muridnya. Ya. Dewi buka aku muridnya. Bapak aku ya. Kemudian kalian Bu Siti, Pak Dian, Pak Rufi, kalian Pak itu kayak guru. Kali Silakan dipelajari untuk mempraktekkan. Silakan Bapak Ibu guru untuk dipelajari untuk mempraktekkannya di depan. Itu sudah ada rancangannya. Dan di sini ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai murid. Jadi ada 3 kasus. Yuk pas nih. Pas nih. Pasnya A, B, C. Ya sudah siap silakan. Nanti bisa dibawa itu tidak apa-apa tesnya. Boleh. Dipelajari dulu tapi. Silakan. Kalau sudah siap silakan masuk depan untuk pakai mic. Beda masalah tuh. Ini sebagai murid tapi sama intinya sama. Ini kan murid guru. Aku murid, aku cuma ngecek. Sebentar lagi baik-baik itu. Baik. Ya, siap, silakan lanjutkan. Ya, kamu tadi mana? Nangis? Ya. Baru ya, bocor kan. Iya. Lanjut kelas 1 ada yang tanya jam berapa? Dijawab dulu enggak apa-apa, Bu. Gimana Bu Siti yang Jawab dulu. Ini jawab dulu. Siti enggak apa-apa. Setengah 11 pulang. Pak yang adanya video percakapan kepala guru. Jadi harus tahu. Iya. Kamu nggak Dewi, berarti kita saya nggak bisa. Begini nggak bisa. Selamat deh. Kan itu sih. Aku kan murid gurunya. Ayo, aksesnya seperti murid. Amira ya. Selamat siang Amira. Siang Bu. Ibu perhatikan tadi kamu menangis. Kira-kira kenapa kamu menangis tadi? Tadi ulangan saya dapat jelek Bu. Terus kamu tadi malam belajar tidak? Lupa nggak belajar. Oh. Terus keyakinan kelas apa yang kamu langgar Amira? Itu Bu. Saya tidak belajar, kurang disiplin. Kurang disiplin. Berarti kamu harus melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kamu buat ya. Kamu harus disiplin dalam belajar supaya nilai kamu menjadi bagus. Ya. Nah, dari ini kamu melanggar keyakinan kelas tidak disiplin dalam belajar. Semoga setelah ini kamu dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Terima kasih Amira. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Dewi sama Bu Indra yang telah memerankan sebagai guru. Bu Dewi, ya Bu Indra sebagai murid terkait penerapan segitiga restitusi. Sangat bagus sekali. Iya. Apa yang harus kamu lakukan? Biasanya Pak Dian itu yang ampoh. Apa yang kamu lakukan Pak Dian? Silakan ya sudah siap untuk. Silakan yang sudah siap.
Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu untuk memperbaikinya? Silakan. Buat kamu nanti bapak bacakan ya bapak, kita belajar. Ya, ada. Pak Ruki sebenarnya Pak. Murid. Alhamdulillah Pak. Nanti ya. Selamat siang Rudi. Ciko Pak. Aku lebih kecil gak apa tau. Ini lali. Selamat siang Ciko. Siang Pak. Kok sudah di warung? Ini kan tiketnya Ciko. Kenapa Ciko sudah keluar tidak melaksanakan bersih-bersih di kelas? Maaf Pak, saya salah Pak. Ciko tahu kesalahannya? Iya Pak. Apa coba kesalahan Ciko? Saya pikir tapi saya pulang duluan. Bosan Pak di kelas. Berarti tahu toh itu nanti Lapar. konsekuensinya apa dengan kesepakatan yang sudah kita buat peraturan di sekolah. Berarti untuk memperbaiki perilaku Ciko yang seperti itu, apa yang Ciko mau lakukan? Besok saat tiket lagi saya tidak akan mengulanginya Pak. Saya akan bersama teman-teman sampai bersih, sampai memang selesai membersihkan baru pulang. Tidak meninggalkan teman-teman. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke, saya tunggu Ciko. Terima kasih. Terima kasih Pak. Siang. Keyakinan kelasnya perlu di salahnya apa, keyakinan kelasnya apa, silakan Bapak. Terima kasih Pak Ruki sama Pak Ijuk yang telah memenangkan sebagai guru dan sebagai murid di kasus yang B. Selanjutnya Bu Siti sama Pak Dian. Keyakinan apa yang kamu langgar? Saya tidak Pak pasti. Saya Bobita. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Iya. Selamat pagi dia. Bisa. Guru niki Pak Basti, lah murid jenenge Bita. Selamat pagi Bita. Pagi Bu. Kita tahu kenapa Ibu panggil pada hari ini? Tidak tahu. Kita tadi kalian saya dapat laporan bahwa kalian itu selalu izin setiap jam pelajaran, tiap kali 1 jam izin lagi ke belakang. Kenapa? Kenapa kamu Bita? Iya, karena saya takut otak pelajaran matematika. Sedikit-sedikit saya pergi izin ke toilet. Supaya kamu tahu kesalahanmu. Kenapa kok kamu setiap jam pelajaran itu selalu izin dan aku panggil hari ini? Iya, saya tahu sebab saya sudah pergi ke toilet. Kita, kamu tahu bahwa setiap jam pelajaran harus diikuti dengan baik. Ya. Kamu tidak boleh mencari alasan hanya karena alasan ingin ke belakang. Nah, untuk itu, Ibu harap kamu jujur dan bersikap yang seperti sesuatu yang semestinya. Benarkah kamu itu kalau izin itu ke toilet? Tidak. Ya, baiklah untuk kedepannya kamu tidak boleh
berbohong ya, karena berbohong itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah, dan berbohong itu akan membuat kamu berbohong kedua kali, dan kamu juga akhirnya menjadi pembohong. Untuk itu kita besok lagi kamu harus bisa memperbaiki diri. Coba sikap apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki diri? Besok saya ketika baca pelajaran, anak mengikuti pelajaran ibu guru terus. Makanya Bu. Terima kasih. Kalau kamu sudah tahu, ibu berharap kamu jadi anak yang disiplin dan tertib di dalam pelajaran. Terima kasih ya kita. Terima kasih kembali. Terima kasih Ibu Siti sama Pak Dia telah menerangkan di kasus 3 segitiga selisih. Dengan apa yang dengan terapkan itu, apa yang dipraktekkan, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan nanti ketika dengan menemui masalah kepada anak didik panjenengan. Itu ya. Bapak Ibu, setelah kita mempraktekkan ini, kita lanjut ke ini kesimpulan yang terakhir itu disimpulastik, di mana teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Denzer ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya, di mana makna sistem belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya itu semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi. Yang pertama, tujuan untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini adalah motivasi intrinsik ya, motivasi intrinsik. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, di mana untuk menghargai diri sendiri adalah nilai-nilai kebajikan universal yang dituangkan dalam keyakinan kelas. Ini adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang terdapat diri panjenengan semua. Yang selanjutnya yaitu model berpikir menang-menang. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 memantau, 5 manajer. Di mana ini dituangkan juga di dalam segitiga itu, yaitu menangani segitiga diskusi, yaitu dengan menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Selanjutnya itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, di mana 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Ini semuanya ada kaitannya dengan ini Bapak Ibu, materi modul 1-4 tentang diseminasi budaya positif. Ini memang banyak ya, ada 6 materi yang kita pelajari. Ini materi di modul 1 ini materi yang paling berat dibanding dengan materi-materi yang lain. Jadi nanti Bapak Ibu guru sudah tidak kaget lagi karena sudah berpengalaman melihat Ibu Tuwo, melihat saya apa yang lakukan, mungkin bisa dibuat untuk berpengalaman selanjutnya. Nah, sekarang refleksi diri. Ini seperti kemarin Padret yang dibuat oleh Ibu Tuwo, saya juga buat sama. Ini linknya saya di scanner sendiri atau saya sharing aja ya. Barangkali kalau mau scanner ini bisa. Kalau sharing saya coba untuk sharing. Sudah saya coba lah, sudah uji coba beberapa kali ini. Jadi saya pastikan tidak keliru. Iya. Aman. Monggo di grup saya sudah. Ini untuk refleksi diri, ini bisa dikerjakan di sela-sela waktu, udah ya. Tapi mohon tolong diisi semua nih biar saya tidak usah menagih Pak Dian nih. Ya, yang lupa saya udah. Saya sampai lupa. Nah, mohon Bapak Ibu guru kesadarannya untuk mengisi itu karena ini demi kepentingan bersama, kita demi untuk kolaborasi bersama ya dengan panjenengan semua. Bisa diisi di sela-sela waktu. Nanti dari salah satu Bapak Ibu guru untuk
saya meminta untuk testimoni terkait dengan kegiatan apa yang saya lakukan ini, nanti direkam oleh Mbak Indah untuk melakukan testimoni. Salah satu Bapak Guru, silakan nanti mohon kesadarannya, mohon dibantu. Sambung ya. Kalau sudah, ini refleksi diri, ini intinya saya mau saya tampilkan di sini. Kalau kelihatannya komputer saya tidak bisa melink, ini hanya untuk presentasi saja. Nah, ini ada pantun perpisahan kita. Pisau diasah buat bertani, bawa keadaan yang berdamai. Selesai sudah presentasi ini, semoga bisa memberi arti. Nah, Bapak Ibu Guru, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi jenengan. Sengaja untuk pertanyaannya sengaja saja buat ya. Sebenarnya sudah ada tanya-tanya. Partisipasi jenengan saya ucapkan banyak terima kasih, meluangkan waktu. Mungkin dalam penyampaian materi saya kurang jelas, kurang memuaskan, kurang apa namanya ya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut, bisa tanya-tanya lebih lanjut terkait ini. Barangkali saya akhiri, saya cukup ya, barangkali cukup itu ya, Pak Dian. Bukan kowe. Ya, cukup ya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dianur Kholis, guru kelas 3 di SDN Galuh 1 Kasem Ponorogo. Pada prinsipnya budaya positif sudah saya melakukan di kelas tahun setelah mengikuti sesi-sesi yang disampaikan oleh Bapak Suryono. Bukalah matamu, Kami paham saatnya meraih mimpimu, membuat rasanya arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. sebelumnya